Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di praktikum kali ini kita akan membahas transportation model. Untuk menjalankan atau memecahkan kasusnya kita bisa ke modul 1 ya, lalu pilih transportasi ya. Kalau sudah benar ini di belah sini ada TRP ya, transportasi. Lalu kita input data ya, input data di sini ada problem name-nya bebas aja misalkan kasus 1 ya. Lalu di sini nomor source-nya berarti ini misalkan sumbernya ya, misalkan kita akan mengirim dari pabrik 1, 2, dan 3. Misalkan pabriknya ada 3, lalu tujuannya misalkan ke gudang ya. Ini gudangnya misalkan ada 3. Lalu untuk objective function-nya ini minimasi ya, karena untuk meminimalkan biaya. Lalu source name-nya ini you define supaya bisa dirubah nama-namanya ya. You define ini juga sama ya. Nah, ini tinggal di oke. Misalkan nama untuk sumbernya ya, misalkan pabrik 1 ya. Pabrik 1 misalkan ini 100 ya. Lalu ini pabrik 2 misalkan sama ya, sorry 3 ini ya tulisnya, 2 ya, ini 100, lalu ini pabrik 3 misalkan ya, ini 100 juga sama aja lah ya, supaya gampang. Nah, lalu kita akan mengirim ya, mengirim misalkan ke gudang, ini ada destinasi, di atasnya destinasi, berarti misalkan ke gudang 1 sama ya, ini 100 permintaannya misalnya, lalu gudang 2 sama misalkan 100 ya, lalu ini gudang 3 ini 100 ya. Nah, karena ini biasanya ini syarat untuk tabel transportasi kalau manual ini harus sama ya antara demand sama supply. Misalkan yang 1.300, yang 1.350 berarti itu harus pakai dummy dulu kan ya, yang satu ya. Nah, kalau di sini, kalau di quantitative system atau di sistem ini langsung aja ya, misalkan tidak usah perlu menuliskan dummy, nanti dummy-nya otomatis. Saya ini contohnya yang tidak ada dummy ya. Tinggal di oke ya. Nah, lalu split format. Nah, lalu ini nanti ini biaya transportasinya. Misalkan pabrik 1 ke gudang 1 $10 misalkan ya. Gudang 2 $20. Ini misalkan $20 sama ya. Ini misalkan $15 ya, ini $17 misalkan ya, $18 ya. Dan seterusnya ya. Nah, saya ilustrasikan aja ya, misalkan. Nah, ini tinggal di tinggal di solve the problem ya. Lalu kita pilih ya metode apa untuk tahap satunya ya, apakah menggunakan, kalau yang kemarin kan ada NWC ya, lalu ada list cost ya, lalu ada FAM misalkan ya, misalkan kita pakai NWC ya, NWCR nih kemarin, tinggal oke ya, bebas aja, nanti metodenya sama aja, nanti hasil akhirnya sama aja, biasanya akan dievaluasi. Kita lihat di solution, solve the problem lagi, lalu solve and display table ya. Nah, ini untuk metode NWC. Kita lihat ya, bisa lihat. Nah, ini untuk NWC dari sudut kiri atas kan ya. Ini berakhir di kanan bawah, berarti ini diisi di sini dulu awalnya kan ya, kalau manualnya ya. Ini 100 ya, berarti ke bawah habis, ke kanan juga habis ya. Nah, ini jangan langsung ke sini, tapi ini diisi dulu ya, itu untuk evaluasi sel isi n plus n min 1. Berarti ini ada 3 kan ya. Pabrik 1 2 3, gudang 1 2 3, ini 6 kurang 1. Ini isiannya biasanya harus ada 6 kurang 1 5 ya, berarti 1 2 3 4 5 ya. Nah, berarti ini 100 ke sini dulu ya kalau manual ya. Lalu ke bawah kan ya. Nah, ini isi lagi 100, lalu ke kanan, lalu ke bawah. Ini habis kan semua ya. Nah, maka untuk metode NWC ini hasilnya sekitar 5.700. Nah, ini bisa diminimalkan lagi melalui tahap evaluasi. Ini tinggal di next aja untuk tahap evaluasinya. Di sini pakai modi ya, tahap evaluasinya. Nah, ini untuk nilai UI-nya ya, U ke I-nya ini untuk yang baris, V ini untuk kolomnya ya. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat untuk metode modinya di manualnya ya. Kalau ini langsung otomatis. Lalu kan ini harus juga di yang sel ininya ya. Ini dari kosong isi kosong. Kayak bintang 2 berarti ini dari sel kosong. Nah, ini tinggal di next aja ya. Nah, ini iterasi 1, cuma 1 iterasi ya. Nih, cuma 1 iterasi. Biasanya ada beberapa iterasi, berarti yang maksimumnya udah ini di 5.700, minimumnya sorry. Biaya minimumnya di 5.700 ya. Nah, berarti kita lihat dulu ya. Problemnya ini di tahap evaluasi. Nah, ini udah final iterasi. Ya, biasanya ini ada kalau belum optimal atau minimal, biasanya ini ada iterasi 1 2 3, ini kebetulan langsung final tabel ya. Berarti ini nanti ngirimnya dari pabrik 1 ke gudang 1 100 ya, pabrik 1 ke gudang 2 ini nggak usah ngirim kan ya. Nah, lalu pabrik 1 ke gudang 3 nggak usah ngirim, ini 0 ya. Lalu pabrik 1 ke gudang 2 ini 100 ya. Lalu pabrik 3 ke gudang 3 ini 100. Nah, berarti itu namanya pengirimannya. Ya, kalau nggak bisa dilihat
aja di show the solution ya, tinggal all aja. Nah, ini pengirimannya berarti pabrik 1 ke gudang 1 100, pabrik 2 ke gudang 2 100, pabrik 3 ke gudang 3 100. Ya, berarti ini minimalnya di 5.700. Ini udah final tabelnya ya. Kebetulan ya itu. Oke deh, nanti kalian bisa coba di soal yang telah ada ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.